Oke, ya ini topiknya malam ini adalah Welcoming Auspice and Receiving Fortune, Hinxiang Narui. Ya, ini sebenarnya topik apa sih? Ini adalah topik-topik mengenai tradisi ketika tradisi Tiongkok ya untuk menjelang Imlek, termasuk juga ke dalam beberapa tradisi-tradisi kuno. Oke, nah kita mulai masuk aja. Apa aja sih biasanya yang dilakuin sama orang-orang ketika mau ini ya menjelang mau Imlek kayak begitu apa aja sih bahkan mulai sejak dari zaman yang cukup kuno-kuno dulu-dulu. Nah, ada istilahnya cucan atau remove the defect ya, menyingkirkan kerusakan atau menyingkirkan keburukan. Nah, bagaimana sebuah keburukan itu disingkirkan ya, dan kenapa keburukan harus disingkirkan? Nah, konsepnya itu karena kita ingin menyambut sesuatu yang baru di tahun yang baru, memulai dengan lembaran baru, ya. Maka sesuatu yang buruk itu harus disingkirkan agar kita bisa menerima yang baik. Ya, ada hal-hal yang buruk tentang kita, ibaratnya gelas ini harus dikosongkan dulu agar kita bisa menerima yang baik. Ya. Nah, ini adalah proses untuk menyingkirkan hal-hal yang jelek tersebut. Proses ini proses apa? Disebut sebagai tasawuf atau spring cleaning, ya. Bersih-bersih menjelang Chunjie atau Spring Festival. Bersih-bersih dulu nih, ya. Nah, ini kalau kita pandang dari sudut pandang metafisik atau spiritualnya, ini adalah memang bersih-bersih diperlukan, yaitu tadi untuk menyingkirkan sesuatu yang buruk di waktu-waktu sebelumnya. Nah, konsepnya ini sudah ada bahkan sejak dari zaman dinasti Han. Ya, Juju Insin, mengusir yang lama, menyambut yang baru. Tapi ini bukan dalam arti harus semua yang lama diusir, bukan ya. Tapi lebih ke arah mengusir yang jelek-jelek dan menyambut yang baru. Ya, kita tidak bisa kan terus berada di suatu kondisi tetap gitu-gitu aja dan apa ya, menolak perubahan itu kan tidak mungkin ya. Bahkan kita di dalam I Ching pun diajari tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Maka kita harus bisa untuk menyambut yang baru juga. Nah, untuk menyambut sesuatu yang baru, ya, untuk menyambut sesuatu yang baru, itu untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, ya, mendapatkan hasil yang bagus itu harus dimulai dengan hal yang bagus pula, ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memulai dengan hal yang bagus? Tentunya kita harus memilih waktu yang bagus, ya, setidak-tidaknya sebelum Imlek. Nah, makanya di sini ada saya tuliskan belajar melepaskan untuk bisa memperoleh dan memulai yang baru. Jadi harus bisa move on ya. Kalau nggak move on susah. Oke, lanjut ya. Nah, ini Songsen atau Sending of the God ya. Zaman dulu memang kita tahu ya kalau orang-orang tuh dulu percaya bahwa di setiap rumah itu ada penunggunya. Tapi di sini kita jangan kepikir waduh rumah ada penunggunya horor, bukan seperti itu konsepnya ya. Tapi tiap rumah ini kayak ada penjaganya masing-masing. Dan itu dipercaya sebagai dewa dapur. Dia yang bertempat di dapur seperti itu. Dewa dapur ya. Dewa dapur ini punya tugas untuk karena dia yang ada di dapur, ada di rumah itu, dia punya tugas untuk mencatat ya. Dia tahu semua tentang kebaikan dan keburukan penghuni rumah tersebut. Orang-orang dulu percaya seperti itu. Maka ada istilah untuk mengirim dewa-dewa naik ke langit itu sebenarnya mengacu kepada dewa dapur. Maka zaman dulu ya memang mengantar dewa dapur atau Chosen ya, ada istilahnya yang bilang Chow Chun Kung, itu pergi ke langit. Tujuannya apa sih? Ya, untuk memberikan laporan kepada Kaisar Langit ya. Kita kepercayaan dulu dia bilangnya seperti itu. Tentang baik buruknya dari penghuni rumah tersebut bagaimana. Tapi sekarang ini maknanya agak geser. Ketika kita bilangnya sungsen atau mengantar dewa-dewa
kembali ke langit, itu yang diantar itu para dewa-dewa. Berarti semua, bukan cuma dewa dapur. Dianggapnya itu semua. Song Bai Shen Sang Tian ya. Apa mengantar dewa-dewa naik ke langit. Semuanya diantar kayak gitu. Ya, itu kepercayaan orang-orang zaman dulu ya, kalau kita bilangnya. Nah, berikut adalah harinya untuk Songsen, Rabu 11 Februari 2026. Ini yang diambil adalah sebenarnya adalah Imleknya ya. Makanya saya ada tulis Imlek tanggal 20 tanggal 24 bulan ke-12. Dia selalu seperti itu, tidak tidak peduli apa. Waktunya selalu sama. Ini adalah sebuah bentuk tradisi, kepercayaan dari orang zaman dulu. Itu loh. Nah, ada beberapa versi perbedaannya. Mungkin ada yang bilang tanggal 23. Ya nggak salah. Karena memang ada pemisah tanggal 23 dan 24. Imlek ya, tanggal 23 atau 24 Imlek. Tanggal 23 atau 24 bulan 12 Imlek ya. Itu ada pemisah seperti itu. Nah, orang-orang dulu untuk yang punya kedudukan, ya, punya pangkat, mereka melakukan di 23 sehari lebih awal. Kayak gitu loh. Dan itu rakyat jelata tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ya kan? Terus baru tanggal tanggal kedua tanggal 24 ya bulan 12 Imlek barulah dia boleh untuk melakukan ritus sungsen ini atau mengantar dewa-dewa untuk kembali ke langit. Ini sebenarnya lebih mirip kayak konsepnya mudik ya. Jadi dewa-dewa ini juga pakai acara mudik gitu loh. Ya, dewa-dewa ini juga pakai acara mudik. Nah, itu sampai ada slogan seperti ini. Song Shen Zhao, Jie Shen Wan. Jadi, untuk acara menghantarkan para dewa ini, itu harus dimulai lebih awal. Nah, itu makanya orang-orang yang punya kedudukan ya. Orang-orang zaman dulu, orang-orang kuno dulu, yang mereka punya kedudukan. Mereka melakukan di tanggal bukan 24, tapi 23. Dan itu tidak boleh didului sama rakyat jelata. Ya gitu loh. Sama rakyat biasa itu dia tidak mau didahului. Makanya dia nganter lebih awal. Ya. Terus kemudian orang-orang pun juga sama. Ya, orang-orang juga melakukan ritual itu juga lebih awal. Jadi beberapa itu ada yang mereka melakukan sembayangan atau ritus itu ya, sembayangan biasanya gampangnya seperti itu. Itu katakanlah ya jam 00.01 bahkan. Jadi ketika sudah begitu udah ganti hari ya, masuk ke dalam caut atau tikus pagi istilahnya gitu. Mereka langsung gelar itu sembayangan kayak gitu tuh gelar. Ya sembayangan untuk mengantar para dewa ini digelar. Mereka tidak mau keduluan gitu loh. Nah, karena mereka cepat-cepatan seperti itu. Nah, sampai keluarlah slogan ini. Song Shen Zhao, Jie Shen Wan. Ya. Beberapa juga ada yang kita kenal. Berikut ini ada gambar ya. Di pinggir ini ada gambar. Itu mungkin ya kita lihatnya kayak sama kayak ini ya. Kertas sembayangan yang kita tahu kayak kimchoa itu atau apa istilahnya. Kertas emas, kertas perak gitu ya. Dia juga ada istilahnya tuh ciakma. Ciakma ini apa? Ciakma ini kayak ini loh. Kita bilang kertas kuda ya. Ciakma ini kertas kuda atau first class ya. Jadi mereka juga membakar itu. Tujuannya itu apa? Supaya itu ibarat kayak memberi tiket first class gitu ya. Penerbangan prioritas nomor satu kepada para dewa-dewa yang dihantarkan untuk naik ke langit. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini ini? Gak ada? Jamnya Song Zhao Jin Jitian, 老师. Untuk jamnya. Begitu ya. Iya, 老师, betul. Song Zhao Jin. Jadi gini, makanya saya bilang, kalau kita tanpa tanpa di sini gini ya, mungkin bingungnya gini, kalau di sini kok ada tulisan ini jam kuise ya, kalau di tulisan saya ini bisa dilihat ini ya. Ya, ini jam kuise ya kan. Loh, kok saya milihnya jam ya? Otomatis ini ya nggak pagi-pagi amat ini ya jam jam-jam 9-an ke atas gitu kan ya.
Ini pilihan saya ya. Kenapa kok saya pilih gitu? Loh, karena kalau terlalu pagi itu ngantuk, ya, masih ngantuk. Aneh juga rasanya kita melakukan sembahyang pagi-pagi. Tapi kalau secara tradisinya, ya, secara tradisinya memang dilakukan pagi-pagi. Pagi-pagi sekali. Jadi jam tikus pagi itu loh. Jam paling awal sendiri. Mereka langsung ngadain sembayangan itu. Kalau orang-orang zaman dulu ya. Nah, kalau di sini ada pilihan jam kuis yang saya pilih di sini. Itu sebenarnya saya juga sudah melihat komposisi daripada tanggal ini sendiri. Kasarana ini saya memilih untuk hari dan jam baik. Jam baik lah. Hari nggak bisa dirubah ya. Karena harinya akan selalu ya tanggal 24 bulan ke-12 Imlek ya. Tapi jamnya di sini, ini adalah pilihan saya sendiri. Gitu loh. Ini saya lihat sebagai jam yang baik untuk melakukan itu. Oke? Oh, 对不起，老师，会师 itu jam berapa tuh? Kuis jam itu mulai dari jam 9. Jam 9 9. pagi ya, Los? Iya. Oke? Ya, siap sih, Los. Ya. 11. Belum sampai jam 11. 9 Ya. sampai 10.59. Ya, jam 9 sampai 10.59. Nah, ini Siat Tai Sui ya. Tiap tahun kita mungkin ada istilahnya beberapa itu sembayangan Tai Sui. Ya, sembayangan Tai Sui. Eh, bahkan kita ada kertas fu ya, talisman yang mungkin kita peroleh dari sembayangan di kelenteng atau apapun itu. Maka Siat Tai Sui ini adalah ritual untuk berterima kasih atau menutup Tai Sui. Ya, karena sudah mau berganti kepada eh, tahun berikutnya, ya kan? Berikut adalah pilihan hari yang bisa dipilih untuk Siat Tai Sui. Selasa 6 Januari 2026, Dingra, ya, tahun masih Ise, bulannya Ciwe, harinya Kengjen, dan jamnya Sinse. Sio yang baik untuk melakukan adalah sio monyet di sini. Terus, pilihan berikutnya adalah Rebo 7 Januari, ya kan? Tinggal di Senin, Cico, harinya Sinse, jamnya Jiao. Sio baik untuk melakukan ini adalah ayam. Mungkin terus kemudian batang langit yang baik untuk melakukan ini adalah pink dan U, ya, api pink dan tanah U. Dua itu yang oke untuk melakukan di pilihan hari ini. Terus kemudian Senin 26 Januari. Yang dua itu udah lewat ya, pasti. Yang ini bisa sampai Senin 26 Januari. Piro ini cocok karena memang konsepnya kita lihat Piro itu adalah hari tutup ya. Berarti kita menutup sesuatu. Sama juga menutup daripada era Ise ini ya. Era tahun Ise ini. Itu kita tutup. Kita menutup itu. Kita lihat tahunnya Ise, bulannya Cico, harinya Gengce, dan jam pilihannya di sini ada dua. Jam Jaksen sama jam Iyo. Oke. Sio baik untuk melakukan ini, sio monyet, batang langit yang baik untuk melakukan ini adalah kue, air kue. Terus kemudian Rabu 11 Februari, ya kan, 2026, Mandra. Mandra ini hari penuh, ya. Tahunnya dia udah ganti tahun kuda, Ping U. Bulannya Keng In, harinya Pingchan, dan jamnya Ting Yung. Sio baik untuk melakukan ini adalah sio ular. Nah, masalah mengenai ini ya, Siat Daisui ya, ritus Siat Daisui atau berterima kasih kepada Daisui sebelumnya, ini bisa juga eh, kalau kita ada talismannya Daisui untuk yang tahun ular ini ya kan, kita bisa ngadain ritual sederhana, terus kemudian membakar ini. Ya, menutup atau menyudahi, mengakhiri, dan berterima kasih kepada Daisui yang terkait atas eh, berkat atau kelimpahan yang ada di tahun itu. Ya, oke. Setelah kita mengirim para dewa-dewa naik ke langit ya,
Itu kalau tradisi zaman dulu, ketika acara udah selesai sungsen segala macam ya. Nah, itu barulah boleh kita membersihkan altar atau rupang ya. Tapi di sini saya tulis sebagai purification of the censer atau Qingli Xianglu, membersihkan hyolo ya. Itu kita bisa memakai pilihan hari yang ada di sini. Loh, kenapa sih hyolo harus dibersihkan? Ya jelas hyolo harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, abunya numpuk ya. 老师，Ya, 对不起，老师。ya. Untuk si Daisy tadi itu kalau misalnya nggak ada yang di show-nya disebutin tadi itu nggak perlu ngelakuin atau gimana, langsung? Loh, Nggak, kalau kita ada ini ya sembahyang, kita bahkan ada dikasih talisman untuk daiswe itu loh ya. Itu kita bisa menutup gitu loh, menutup untuk talisman itu udah selesai. Maksudnya ya sudah ini kan mau ganti tahun gitu kan udah selesai. Ya udah saya bertutup, saya berterima kasih atas penyertaannya. Itu show apapun boleh. Cuma di sana saya tadi kan ada tulis show yang baik apa yang kayak gitu. Dan ya enggak apa-apa. Pilih aja. Yang penting kalau misalnya di situ ada berapa pilihan ya jangan pilih yang jong ya. Kalau misalnya enggak ada yang itu gimana? Ya enggak mungkin. Kan pilihan tadi ada yang berbeda-beda ya. Oke, berarti kalau nggak ada ya nggak perlu ya si sebaik si Daisy ya, langsung Loh, ya. kalau kalau misalnya kamu ada Sebutan show. talismannya ya, yang dari kertas itu ya, bukan yang dari plakat atau apa itu, ya, yang kertas itu kan biasanya kalau setelah lewat tahunnya itu kan dibakar kan, bener nggak? Oh, Yang dari iya iya, kelenteng itu kan langsung. ya biasanya. Ya, bener. Jadi kan kita ada fu itu toh, talisman itu. Kalau Kalau kita nggak sudah, ada nggak usah. ya kalau Iya, nggak ada nggak usah, nggak apa-apa, nggak Ya, perlu repot-repot. loh sebab kalau nggak ada hu Hmm. boleh kan. Terima Kenapa? kasih. Kalau nggak ada hu kan boleh juga. Terima kasih. Nggak Ya, apa-apa. Itu kan nah, ibaratnya cuma ucapan syukur ya, ya. ucapan antarkan itu kalau nggak ada sionya itu Nggak boleh masalah. semua asal jangan yang jong gitu aja. Ya, intinya jangan yang jiong gitu aja. Cuma itu aja. Oke, ada lagi? Iya, Lause, iya, iya, iya. Ya, Lause, kalau talismannya yang kayak berupa plakat itu diapain ya? loh ya kalau itu enggak apa-apa, enggak usah diapa-apain. Disimpan aja gitu atau? Iya, disimpan aja, enggak apa-apa. Oh ya, makasih Lause. Ya, ya, terus kita bilang kembali ke ini ya, Qingli Xianglu atau Purification of the Sensor. Ini boleh dilakukan setelah ritus Sungsen atau mengantar para dewa tadi. Ya, jadi setelah kita menghantar para dewa, itu diibaratkan kan berarti ah, para dewa-dewa yang ada di masing-masing rumah ini kan sudah mudik semuanya. Nah, setelah mudik kita baru bisa bersihin altar, termasuk daripada bersihin Hyolo ini. Itu loh. Itu bisa seperti itu ya. Nah, dalam proses pembersihannya itu tetap kita harus menyalakan hio atau dupa ya. Dan pastikan untuk tidak padam selama proses pembersihan Yolo. Jadi dia nyalain terus tancepin. Ya udah, proses pembersihan. Gimana? Ada yang tanya? Ada punya Etina bocor. Ya. Punya Oh, Etina bocor. oke. Saya lanjut ya. Tadi, Langsung itu dinyalain berarti ditaruh di anu ya kayak kayak gelas aqua gitu ya. Soalnya kan Hyolone kan wis dibersihin atau di nah ini ilang ini ya ya. tak jelaskan ini ya. Itu ditempelin di mana? Mau di gelas aqua apa sebenarnya enggak apa-apa ya. Atau di Yolonya sendiri juga enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Lu kok bisa kan Yolonya dibersihin? Nah, ini ya, bersihkan debu dari altar atau rupang ya. Kebetulan yang kalau ada sembayangan. Sebentar, kalau misalnya yang nggak punya sembayangan kayak gimana? Atau bahkan mungkin yang, sorry, bukan selain daripada ini ya, orang-orang Konghucu atau Taois atau Buddhisme atau segala macam. Gimana? Lu ya nggak apa-apa, kan punya tempat ibadah kan? Ya, atau punya ruang doa mungkin? Ya. Nah, itu yang dibersihkan, sama saja. Ya. Terus, nah ini.
kita bakar dupa itu ya, bakar dupa boleh ditancapkan pada Hyolo itu, nggak masalah. Ya, Hyolo itu dibersihin. Kan kita kalau bersihin Hyolo ya paling apa sih cuma dilap gitu kan ya. Terus abunya yang numpuk, nah itu dibuang, kan ya, diambil dulu lah. Diambil itu pakai sendok ya, disendokin, disendokin. Itu sekitar 50 atau 70%. Katakanlah dihilangkan 50 sampai 70% dari kapasitas Hyolo itu. Jangan semua, kalau semua nggak bisa berdiri nanti Hio yang ditancepin nggak bisa berdiri. Kalau nggak mau pun ya oke, pakai yang katanya tadi boleh pakai gelas itu, pakai bejana lain untuk tempat hionya sementara, itu loh. Itu diambili, eh dua apa? Debunya itu diambili atau abunya itu diambili pakai sendok. Ini berikutnya kita ada light purification ya, Cao Shi Hao. Apa ini light purification? Mungkin kita sering dengar ya, eh, ketika Jusi atau malam sebelum Xinjia atau sebelum tahun baru Imlek, ya, Chinese New Year Eve, ya kan? Itu dibilangnya apa? Nyalain semua lampunya, bener ya? Iya, gak boleh dimatiin. No. 接财神来，烧点晚上到1点2点。 Itu sebenarnya juga termasuk itu adalah Cao Shi Hao ya. Itu adalah budaya yang cukup kuno. Itu Mm-mm. tercatat di dalam Pintunya Tao Chun dibuka, Shui Siji. pintunya rumah dibuka. Ya, tercatat ke dalam Cao Chun Shui Siji. Kitab ini ditulis oleh Zhou Mi, seorang literatus dinasti Song Selatan, ya, yang Taruhkan uang mendokumentasi. dikasih angpo. Jasonnya lewat ben diisi duit. Saya tiap tahun ngono njaluk Ya, Jason. ya, ya, benar, 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 benar. Nggak masalah, boleh. Sorokan duitku, pintu Ya, rumah, pintu sembayangan, wes buku anu betul. lemari belajar, tak kayak yang pot. Ya, betul, betul, betul. Iya. Nah, light purification ini kalau zaman dulu ya, itu adalah menerangi seluruh rumah. Ya, kita beruntung kepada teknologi yang semakin modern ya. Ketika lampu sekarang LED dengan watt kecil tapi terangnya luar biasa, kita nggak perlu pakai lampu pijar yang menghabiskan token listrik, ya kan? Kalau zaman dulu sebelumnya ada listrik, ya mereka semuanya pakai lentera, tenglong, ya, untuk menerangi, baik maupun di luar maupun di dalam. Nah, bahkan versi yang agak ekstrim ya. Bahkan mereka tuh bawa lentera, ditaruh di bawah, dekat dengan ranjang. Bukan di bawah ranjang, tapi di bawah dekat dengan ranjang untuk menerangi supaya kolong kolong tempat tidur ini tidak ada ruang yang gelap atau tidak ada ruang yang tidak terjangkau dengan cahaya. Nah, di sini kita lihat maksudnya adalah menganggap kegelapan sebagai in gitu loh. Dia ingin diinginkan adalah agar setiap sudut dari rumah ini bisa diterangin supaya tidak gelap kayak gitu. Tujuannya seperti itu ya. Makanya kemarin kalau yang di apa seminar strategi kuda api itu kan saya juga ada pertanyaan ya masalah kayak tempat kosong segala macam. Saya udah bilang penerangannya ada nggak? Kalau selama penerangan ada masih bagus ya nggak ada masalah ya kan. Kita nggak perlu terlalu khawatir istilahnya kalau apa ya suatu tempat itu nanti dia tempat kosong nanti jadinya terlalu in gitu nggak perlu separanoid itu gitu loh maksudnya selama pencahayaan dia cukup oke nggak ada masalah. Nah ini juga Iki sama. lek, Gak usah. Hmm? Kalau saya ya, Hmm? depan tahun tanggal 31 mau ganti tahun baru, nyala semua lampu rumahku. Ya. Gak boleh mati. Tak Betul, betul. jeding-jeding tak nyalain kabeh. Sama tahun baru. Ya memang kayak gitu memang Ya. jadi itu sebuah bagian dari tradisi yang sebenarnya berakar sangat kuno ya sangat lama Iya, tak gitu. nyalain kabeh gono sing mati. Oke Sampai ya. pagi loh. Lah ini sorry, Hmm? ini malam cungkok sing biyen itu dinyalakno mulai dari jam berapa sampai cungkok sing biyen jam berapa lah Jam nyala 11, terus terus. mulai jam 11. Kamu sore kan nyala no, jam 6 Ya kan wis sore kan pasti nyala ya. nyala. Wis aja dimatiin sampai pagi. Iya. Oh, sampai pagi matahari baru mati no ya tadi ya. Maksudnya. Iya. Ya. Ya estimasi paling enggak jam jam 5 lah gitu loh. Mm-mm. Estimasi. Tak tangini lah. Sak Lampu tanginya berapa kami watt jalan tadi? angkot.
Waduh, kalau masalah watt itu terserah. Yang penting dia bisa cukup Mm-mm. untuk terang menyinari rumah ya, supaya nggak gelap gitu aja loh. Intinya Ya, cuma Oke. itu terus ini ya. kebakaran, hati-hati juga. Makanya saya bilang kita beruntung lah dengan adanya teknologi yang semakin modern ya. Ketika LED dengan watt kecil tapi nyalanya begitu besar. Mm-mm. Terus Kalau tadi pakai dikasih angpau itu maksud ya apa dah? Saya angpau itu sebenarnya gitu diapa Saya kemarin ke angpau. ikut tradisi kuno. mm-mm, itu Jadi juga pintu-pintu rumah tak kasih angpo, pintunya tak buka, Jing Jason dateng. ya Nah, itu kan mulai jam 11 itu ada artinya, jam 12 ada artinya, jam 1 ada artinya, jam 2 ada artinya semua. tuh Yang datang Jason itu mulai jam 1 itu, jam 12 jalan keliling. Jadi ya nyatanya Jam 1 hutan-hutan. malam. Iya, jam 12 itu Jasonnya ada, wis datang wis keliling deh. Ngasih ke rumah-rumah. Pintu depan rumah ta Mas. Yo, omamu kayak ono sorokan duitmu ya kayak ono nggak apa-apa. Melek, oh nggak boleh tidur loh. Kita ya melekan tuh. setidaknya Ambil sampai doa, lewat jam jam tikus lah ibaratnya begitu. ya ambil doa. Ya kalau Aku ada tak sembahyang belani ambil doa, ambil sampai meeting. sembahyang Jaluk Oh. angpo. Ya itu pintu depan dikasih angpau, angpau ada isi apa kosongan? Kosongan, suruh Jason kosongan aja. ngisi. Pintune angpo ini plesteren atau mbak solatip wala-walik. Kalau misalnya gini Setahun ya, pisan diganti. kalau mungkin misalnya bagaimana kalau ini ya, yang pintu depan kayak gitu, kan masa ya malam-malam buka terus atau nanti takut ngantuk dan lain sebagainya ya, itu lain kasus Iya ya. nyamuk tau nggak loh. Ya sehari tok gak apa-apa lah. Atau kalau Aku misalnya ada kawat kasa, kawat nyamuk ya lebih bagus ya, ya, aku kayak gitu. tak pasang gitu tiap tahun loh. Hmm. Panir pintu itu setahun sekali angpawe tak cukup. Mari ngono Ya, wis mari dibakar. betul, betul, betul. Nek enggak ya disimpen di sorokan duit. Ya, heeh. 1 tahun sekali diangkat. Nah, kayak Pas ngangkat Jadi ada isi nih ya lah. kenapa? Pas diangkat wis diisi angpau wis. Yus kita kini bayangin ae wis bek ampoe. ya, Yo dibayangi ampone sakit tak lebono sorokanku benak sorokanku ya ya, bek pisan ngono. Wis bayangane ngono terus ae padahal ya gak ono duweke. Tapi nyatanya kan lancar tiap tahun. ya. Kita punya ini ya, punya pemikiran yang positif, punya pemikiran yang baik, Iya. ya kan? Agar Heeh. semuanya juga bisa berjalan dengan lancar. Mm-mm. Anggap wis wah diisi Jason wis bek ngono. Wis ngono. Oke, lanjut ya. Mm. Nah, ini ada istilahnya Jaimen ya, membuka pintu rezeki. Apa sih membuka pintu rezeki ini? Ini sebenarnya ada beberapa tradisi ya. Cuman ini saya tulis salah satu aja. Itu adalah hari pertama tahun hari hari pertama bulan pertama Imlek ya. Kalau kita nanti ini ya pas tanggal 17 ya, Tasinja itu berjalan kaki sebanyak 365 langkah. Kenapa kok 365 langkah 1 tahun? Ya, kayak gitu. Terus arah yang bisa digunakan. Nah, di sini mungkin ada yang belum familiar dengan Jimen. Kalau yang belum familiar ya nanti tanya sama yang familiar dengan Jimen. Kita bisa menggunakan Sanjimen ya. 3 pintu yang baik untuk memulai mengambil arah untuk jalan kaki. Konteksnya di sini gini, loh, masa iya tanggal 17 kok malah disuruh jalan 365 langkah? Sebelum kita mulai open house ya, atau mulai berkunjung ke rumah-rumah kerabat, ya, itu pagi-pagi kalau bisa bangun pagi, jalan sehat dulu ya, jalan pagi dulu. Ini enak kalau yang rumahnya di dalam komplek perumahan gitu, enak ya, karena otomatis situasinya harusnya lebih kondusif daripada yang mungkin rumahnya pinggir jalan. Kayak gitu. Tapi ya bukan berarti nggak bisa ya, bisa-bisa aja kalau mau. Ya kan? Sebanyak 365 langkah. Nah, ini baru Ci Jason ya. Ci Jason di sini saya tampilkan adalah Ulu Jason. Jason di sini ada 5. Kalau di konsep awal sebenarnya Jason tidak dibagi-bagi. Jason ya Jason. Tapi seiring dengan perkembangan ya, kemudian ada dia dibagi-bagi menjadi Ulu Jason. Nah, kenapa Ulu Jason?
sebenarnya ini tidak terlepas daripada kosmologi, yaitu apa? Using. Benar ya? 5 elemen. Betul. Kita kemarin kan ya juga 5 elemen. Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, ya kita kemarin kan juga 5 elemen itu. Ya, jadi ini ritus ritus ini juga cukup kuno ya. Ini sudah tercatat dimulai pada dinasti Song ya. Ya, Jason ya akhirnya sekarang ya, dikenal sebagai Ulu Jason ya kan. Ada Bikan, Jairong, Guan Yi, Cao Gongming, sama Wang Hai. Cuma kebanyakan memang kalau kita bilang patung Jason itu mengacu kepada Cao Gongming atau Wu Jason ya. Ini. Ini digunakan apa sembahyang untuk kelancaran rezeki ya seperti itu. Ya, terdapat beberapa waktu untuk perayaan ritus Jason ini ya. Berdasarkan kalender lunar ya, Imlek ya. Itu adalah bulan pertama tanggal 2 Chu'er ya. Zhenyue Chu'er. Itu. Terus kemudian setiap bulannya itu tanggal 2 dan tanggal 16 setiap bulan. Makanya ada banyak variasinya. Terus Sebab hmm? itu harusnya ditulis bahasa Indonesia. Mereka nggak bisa tulisan Cenye Jual, nggak ngerti loh itu. Ya nanti kalau yang ini bingung boleh tanya lagi ya. Di grup atau sama saya nanti saya tulisin versi Indonesianya kalau memang butuh untuk ini ya atau tertarik untuk ini. Terus Tolong kemudian diulang aja sebentar, Lause ya, dari yang awal tadi barusan. hmm? Tanggalnya aja, kalau Oh, boleh tolong diulang. bulan pertama tanggal 2 Imlek Ini dicatat. ya. Bulan pertama tanggal 2 Imlek ya, itu. Terus kemudian setiap bulannya itu tanggal 2 sama tanggal 16 Imlek juga. Semuanya dari Imlek patokannya di sini. Terus kemudian bulan 3 tanggal 15 Imlek. Nah, ini sebenarnya orang-orang percaya sebagai hari besar atau hari kelahirannya daripada Zhao Gongming. Ya, dipercaya seperti itu. Cuman kalau catatan pastinya atau catatan historis segala macam enggak. Ini jadi lebih ke arah kepercayaan orang-orang. Ya, terus kemudian eh, bulan 6 tanggal 24 Liu Nianshi ya. Itu itu juga sama. Ya, terus kemudian bulan 7 tanggal 22. Nah, ini ada berbagai macam. Terserah nanti mau dipilih yang mana. Ya, mungkin kalau yang penasaran, mungkin yang masih bingung, silakan tanya di strategi kuda api atau di saya langsung terserah. Nanti saya tuliskan lagi ya, tidak ada masalah. Oke? Diulang lagi sekali, Lause. Oke. Bulan pertama tanggal 2. Hmm. Terus Sembayang kalau ini. iya, sembayangan Sembayang. Jason. Ya, sembayangan. Sembayang Jason jadi di dapur lagi. Enggak. Loh, enggak harus. Ci Jason ya Ci Jason. Secara umum aja. Kalau enggak punya altar, enggak punya apa, bisa pergi ke kelenteng atau bisa pergi ke vihara. Kalau misalnya enggak mau pergi ke kelenteng, pergi ke vihara, sembayang biasa saja. Di halaman di latar depan. Iya, sudah Minta cukup. Di altar sembayangan juga boleh, padahal seni beda. Ya, Jamnya yang baik jam berapa, Lause? enggak ada spesifik khusus sih kalau ini. Oh, enggak ada. Enggak Berarti ada. bebas ya jamnya. Atau Bebas. disesuaikan dengan masing-masing show untuk ngambil jam yang terbaik. Bisa, terserah. Cuman ya kalau ini Ya. menurut saya bebas, enggak ada masalah. Oke, Lause. sia-sia, Lause. Ya, Lause. Sembayangannya itu di altar tapi patungnya Buddha Maitreya gitu enggak apa-apa. enggak masalah. Ya, Oke. enggak Ya, mungkin masalah. Boleh, bayanganmu. boleh aja. Oke, ada lagi? Aku biasanya di depan wis gitu aja loh. Ya, itu Denkong ya. berarti lek di depan Cik Mel. Wis Iya, anggapannya bukan denkong tok, semua lah ada di depan. semuanya. Semua dewa. Oh, semua dewa. Tadi nggak menghadap Bulan ke 3 depan Imlek rumah. tanggal berapa, Lause? Bulan 3 tanggal 15.
Tanggal 15. Terus bulan 6 tanggal 24. Tanggal 24. Bulan 7, Bulan 22. 7 tanggal 22. Bulan 1 tanggal 2. Ya, benar, bulan 1 tanggal Oke, 2. tuh Jadi sebab 4 pilihan ya. itu kenapa tulisannya tiap bulan antara tanggal 2 sampai 16. Padahal bulan 6 24 sampai 27. Nah, yaitu ada perbedaan masing-masing ini ya, masing-masing ritus ya. Kalau dari orang Berarti lain. yang bulan 8, 9, 10, 11, 12 itu antara 2 sampai 16 gitu ya. Sebenarnya gini, bulan 3, bulan 6, dan bulan 7 ini itu ada spesifikasinya. Jason itu kan ada banyak tuh istilahnya. Makanya kita gini ya, punya banyak Jason ya. Berarti kan istilahnya dewa dewa keberuntungannya banyak ya. Kalau enggak bisa satu, yang satunya bisa. Yaitu 5 dewanya. Ya. Lah saya tolong tanya, kalau misalnya sembahyang itu kan ulu Jason ya, ulu Jason itu pakai dupanya berapa itu? Sebenarnya terserah sih, bis mau 3 pun juga enggak masalah, atau mau dikasih 5 pun ya enggak masalah. Menyesuaikan Oh, gitu. Karena ulu menyesuaikannya. Jason ini kan adalah pemisahan setelahnya. Kalau di zaman sebelumnya dia tidak dikenal sebagai ulu Jason ya, semua dianggap sebagai Jason satu aja. Gitu. Berarti kan kalau kalau mau udah usah mengingat-ingat yang spesifik itu setiap Jual sama Selio itu Seliore sembahyang ke ulu Jason gitu langsung. Iya, Jadi kita nggak perlu mengingat secara nggak perlu, spesifik gitu ya. nggak perlu. Setelah Jadi tanggal 1, 15 itu ngambil 2 sampai 16 itu boleh. Sampai ya 16. oke. 1 sampai 15 kan dewa-dewa itu. Ya, enggak, maksudnya tanggal 2 sama tanggal 16 setiap bulan itu kita sembahyang ke ulu Jason. Ya, Ya, oke, Enggak sia-sia usah Lao tiap Se. bulan harusnya Lause. Itu kan ada dewanya 5. Heeh. Loh, enggak, ini kan di sini ada Meye Oh Jual iya, sama Betul, betul. Meye Jual Hao sama Seliu Hao kan. Hmm. Itu Meye kan setiap bulan kan. Betul, betul, betul. Ya Ya. itu kan dipercaya sebagai apa ya? Sembayangan untuk Jason gitu. Jason secara umum tidak spesifik kepada satu yaitu dewa siapapun. rezeki. Oke, lanjut ya. Nah, terus ada istilahnya Jie Tianzhen ya. Ini yang kita bilang sebagai Jason ya. Menjemput dewa-dewa kembali. Ya, itu pastinya adalah Chen Ye Jushi ya. Jadi tanggal 4 ya, Imlek tapi ya. Bulan pertama tanggal 4 Imlek. Itu pasti seperti itu. Nah, ini pilihan saya ada di Jamsi ya. Kenapa nggak di jam hai? Ya enggak, kayak saya milihnya di Jamsi. Karena kebetulan menurut saya lihat ya Jamsi lebih oke daripada di jam hai. Itu ya. Tentunya itu bisa digandengkan sama King Jason atau Loh, menyambut kalau juga. jam si itu kan malam. Jitian Betul, dong. betul. Nah, Songsen itu kan tadi dibilang ya dengan prinsip apa? Songsen Cao, Jason Wan. Ya, jadi jemputnya itu agak lama supaya liburnya puas. Oh, iya iya iya. Ya, Nah, makanya biasanya biasanya pagi karena kan kita pagi nganter. Kita ya pagi nganter lah. Ya selama ini kan pagi jemputnya. Oh, betul. berarti sekarang lebih bagus malam jemputnya. Ya, istilahnya gitu. Berarti berarti jamnya si ini ya, Ping si Ya, ini ya. untuk pilihan saya ada di jam ini. Oh. Ya, tapi ada orang itu yang dia menggabungkan dengan Ing Jason. Ini kan Jusi kan? Nah, Ah, tanggal 5-nya Juu itu Ing Jason. Makanya orang akhirnya ada yang digabung. Jadi udah diambil aja dari jam tikus mulai jam 11 sampai lewat itu langsung disambung. Ada yang begitu. oh. Ya, Oh, berarti ngambilnya malam jam 11 itu. Iya, ada yang begitu. Jadi satu kali Oh. jalan katanya gitu, nggak mau repot toh. Oh, Jason sama Ing Jason jadi satu. oh iya. Ya, ada pertanyaan lain? Ini? Jadi jemputnya mulai jam si sama jam 4 gitu. Ya, Bukan, kalau bukan milih jam si atau jamnya ini, jamnya ce ini. Kalau ce betul. itu berarti kan jam 11 malam. ini Jadi gini anu loh, loh, kalau berkatnya orang akeh loh ini. mengefisiensi, kenapa? Berkatnya banyak. Ya,
Lek Kalau sing betul-betul ngerti, wah, kalau orang mau kadang-kadang kan gini, waktu aku mau efisiensi supaya ndak terlalu berkali-kali gitu ya. Mereka ngambilnya di jam C. Jadi Jam malam. apa once jadi tikus malam lewatin sampai tikus pagi itu jadi satu. Jadi Jack Tiansen ya, Jackson sama Ing Jason jadi satu. ya. Tapi kalau menurut saya sebaiknya dipisah. Kenapa? Oh. Nah, ini penjelasannya. Ya, Ing Jason nanti ada penjelasannya. Ritus ini pemujaan dimulai pada zaman dinasti Song. Ya, tercatat sudah ada sejak zaman dinasti Song. Jadi dalam Qing Jialu ya, itu tertulis bahwa para pedagang akan menyambut dewa kekayaan. Ya, ini penting ya. Para pedagang ini harus menyambut dewa kekayaan kalau zaman dulu gitu karena ya supaya rezekinya makin banyak, ya kan? Menyalakan petasan, membuka usaha mereka pada hari kelima bulan pertama, ya, hari kelima bulan pertama itu membuka usaha mereka, mulai buka toko kembali kan itu masa liburan panjang ya, jadi kita mulai anggap aja dari Jusi ataupun dari tanggal 1 itu ya, Xinjia itu libur sampai kita tanggal 5 buka toko kembali, kayak itu. Orang-orang zaman dulu gitu berdoa memohon keberuntungan ya. Dan Dosen, Ing dosen, Jason, kenapa? dosen nanti ditulis jangan imliknya biar mereka pada tahu. Umum. Ya, Ing Jason ini menurut saya idealnya dilakukan ya setelah ritus Songjiong atau menghantar kemiskinan atau mengusir kemiskinan. Apa itu situs Songjiong? Nanti ya setelah ini ada. Ya, waktu perayaan untuk ritus Ing Jason berdasarkan kalender lunar ya itu adalah bulan pertama tanggal 5 ya, bulan pertama tanggal 5. Ini juga masih 5 ya, karena kembali orang-orang suka angka 5 di sini karena dikaitkan dengan using ya, pertanyaan. Ini 5 juga dikaitkan dengan Ulu Jason sesuai dengan gambar yang saya pasang ini ya, Ulu Jason seperti itu. Nah, kapan Ing Jason ini? Nah, ini Senin 16 Februari ya, itu bisa disebut sebagai Ing Jason ya kan? Tadi yang bilang pas Jusi itu pas Chinese New Year Eve ya, malam sebelum Xinjia itu dianggap sebagai bisa dianggap sebagai Ing Jason. Orang-orang makanya bersembahyang dan juga percaya bahwa di sana waktunya untuk bisa menerima berkah daripada Jason. Katanya kan begitu Jason ya. itu nerima ya, Apa nerima ya? ya. Ing Jason itu nerima ya. Menyambut. Oh menyambut One itu in ya, one in. ya. Ing Jason menyambut ya. Menyambut. Nah itu tanggal 16 ini ya. Sendo dan berikut adalah ini paksunya ya. Tahun Pinggu, bulannya Geng In, dan harinya Shinyu ya. Jam ya itu jam 11 sampai jam 1 ya. Jam C intinya. Arah baik selatan. Kebetulan arahnya Daishu juga ya. Nah, Ustaz, itu tanggal 16 Februari, itu kan Hmm. tak jam 23 sampai jam 59. Yang kalau 23-nya jam 11 itu masih tanggal 16. Kalau lewat dari jam 12 kan sudah tanggal 17, Senin. Betul. Atau oh berarti persis malaman Sinian itu ya? Iya. Oh, oh. Oh, Seperti yang tadi diterangkan sama ini. Nah, Imeliani ya itu ada. ya. Oke, oke, siap-siap. So, Terus kemudian Sabtu itu ya 21 Oh, Januari. sorry, itu Ya. maksudnya arah selatan itu ya apa loh sih? Sembayangannya kita pas gak ada arah selatan atau ya apa loh sih? Kalau tidak ada arah selatan ya tidak perlu dipaksakan. Kalau ada ya bisa menghadap selatan ya menghadap selatan. Gitu aja. Nggak usah terlalu pusing ya. Oh, itu posisi kita loh selatan atau muka kita ngadep selatan loh? Menghadap ke selatan. Ya, Siap sih menghadap. loh sih. Mm-mm. Ya, berikutnya adalah Sabtu. loh, Ya, maaf, itu yang slide ini bisa dikirim lewat PDF, loh, Ustaz. oh slide ini saya nggak kirim lewat PDF, cuma nanti bisa dilihat lagi di ini aja ya. Mungkin rekaman nanti ada ya. Oh, ya, ya, ya. Ya, Oke, siap-siap, loh, Ustaz. udah dapat ini kan, udah dapat modul kan? Bapak Darmadi udah dapat modul nggak? Kalau dapat modul itu ada di modul.
Ini Oh. siapa? Belum dapat modul, Mbak. Belum masuk WA grup loh. Nah, ini siapa Ya ya? udah. Nanti yang belum, Darmadi, Mei. Oh iya, nanti dimasuk no. ya, yang Sudah belum, masuk kok Oh iya, tadi. Sudah masuk Oh. tadi jam berapa Oh itu iya sudah ya, ada. oke. Oke, Lause. Nanti tak cek lagi. ya. Siap, Kalau tak Lause. kalau bagi yang merasa belum dapat modul ya silakan WA ke saya bisa. Atau mungkin kalau adik WA ke AI Meliani juga bisa ya. Itu nanti biar dibagi untuk modulnya ya. Modul Ya, yang sederhananya. Sik, Lause. Lause boleh tolong itu message nomor WA nih, Lause. Ya, ya nanti ya, sabar ya. Sik, Lause. Ya, oke. Terus Saya Sabtu. dicek di grup kan, di grup itu, grup kan ada anggota grupnya apa nomor teleponnya Ya. ada di situ semua. Kalau misalnya kalau yang nggak ada nanti yang gampang. nggak ada di grup ngomong ke aku nanti Ya, kirim. betul gitu aja. Mhm. Ya. Terus Sabtu 21 Februari 2026 ya. Genre ya. Ini intinya sama Cenye Juu ya. Apa? Bulan pertama tanggal 5 ya. Tahunnya Binghu, bulannya dia Kengin, harinya Bingin dan jamnya bisa Sinmao, bisa Jiau, bisa Tingyo. Ada 3 ya. Dan tentunya ini dilakukan setelah ritus Songjiu. Ya, itu ada arahnya bagi yang jam mau sama jam ya, jam kelinci sama jam kuda, ini boleh ambil arah barat daya. Sedangkan kalau yang di jam Yo, dia bisa ambil arah barat. Oke, ini jadi setelah ritus Songjong ya. Loh sebab Mhm. Songjong itu apa? Nah, Kembali lagi biar inilah tahu. Songjong, Nah, ya itu. Jadi Sending kirim Away dulu. Poverty Day. Jadi sebelum Ing Jason dia harus kirim dulu kemiskinan toh. Jadi Ya, dibuang dulu kemiskinan baru nerima ya. betul. Nah, ini sudah ada juga sejak zaman dinasti Han ya. Sudah ada dikenal ritus ini sejak zaman dinasti Han juga. Sudah cukup lama juga. Beberapa mengkaitkan dengan cerita rakyat ya mengenai anak daripada Kaisar Xianxu ya, Xuanxi ini ya disebut sebagai Zhongzi, anak miskin. Nah, kenapa kok bisa anak kaisar disebut sebagai Zhongzi? Kalau konon ceritanya, konon ya, ini bukan cerita sejarah, saya tegaskan dulu ini mengacu kepada cerita rakyat saja. Itu anak kaisar yang satu ini memang agak nyeleneh hobinya. Ya, dikasih pakaian bagus ya, dikasih LV, dikasih apa, disobek. Nggak mau. Ya, pakaiannya kalau sudah sobek, sudah lusuh, baru dipakai. Jadi memang orangnya agak nyeleneh gitu loh. Nah, akhirnya sampai disebut sebagai Jongse, bocah miskin ya. Setelah dia meninggal, nah ini kemudian dianggap sebagai Jongkui. Ya, ngenes banget ya. Udah meninggal masih disebut Jongkui lagi ya. Hantu miskin pula, wah susah ini. Ya, terus eh, beberapa aliran itu mengkaitkan dengan ukui. Tentu yang belajar metafisik ini sudah ada kaget ya dengan istilah ukui. Ya, kalau ukui Jain bagus ya. Ini bukan ukui Jain sayangnya. Kalau di dalam Olsa Paksyu atau 28 konstelasi langit, ya, dia dikaitkan dengan Sifang Kuisyu. Jadi sebagai konstelasi Kue. Kalau ada yang tahu ya, kan arah barat itu konstelasi Kue. Ya. Terus sedangkan itu kalau di langit ya, dia dikaitkan dengan Olsa Paksyu terkait dengan Kuisyu ya, konstelasi hantu itu istilahnya. Kalau di bumi dia termanifestasi sebagai 5 dewa wabah, lima dewa wabah atau Uwensen, 5 dewa penyakit ya, itu juga bisa disebut sebagai itu. Apa saja kalau berdasarkan Jian Gun Baotian, dia disebut mendatangkan kerugian, penyakit dan kejadian aneh. Sedangkan di dalam San Ming Donghui, kalau bicara Wukui, dia sebagai lambang dari masalah hukum, gosip, dan kerugian finansial. Ya. Nah, ini beberapa pilihan untuk tanggal-tanggal Sungkyung ya. Itu bisa pilih Sabtu 21 Februari. Ya, ya pas itu. Bulan pertama tanggal 5 Imlek ya. Sebelum Ing Jaisen, sebelum kita menyambut dewa. Jadi
mengusir kemiskinan dulu dan kemudian baru menerima yang baik. Itu maknanya seperti itu. Jadi tanggalnya tahun Ping U, bulannya Geng In, jam Ping In dan harinya Ping In dan jamnya IW. Ya. Terus kemudian Minggu tanggal 22 itu juga bisa. Ya, ini juga baik juga harinya Jure ya. Bisa seperti itu. Tanggal 6 jamnya ambil yang Ise, jam ular ya. Kalau tanggal 17 ini ambilnya jam ular juga. Terus kemudian tanggal 18 ini ambilnya jam kambing. Seperti ini. Ada pertanyaan ini? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Ini Sintiani itu 17 Februari ya. Hmm, betul. Oke, saya lanjut ya ini. Nah, berikutnya adalah Ji Tian Gong. Ya, Ji Tian Gong ini sudah tercatat di dalam Li Haiji. Ya, ini sejak zaman Ming Tai atau dinasti Ming. Li Haiji. Tanggal 9 bulan pertama, Imlek. Nah, kenapa kok tanggal 9? Pertanyaannya sekarang, kenapa kok tanggal 9? Karena bagi yang belajar I Ching, 9 itu melambangkan apa? Gembiraan, Angka kebahagiaan. paling tinggi. Tinggi Betul. kok, Nek. Sebagai Yu. angka yang paling tinggi. Angka langit. Oh, 9 ya. Makanya diambil sebagai Ji Tian Gong atau sembayangan Kaisar Gyo. Dipercaya Kaisar Gyo ini adalah kaisar yang memimpin kerajaan langit. Kaisar Gyo. Ya, makanya sembayangan Ji Tian Gong. Apa saja yang harus dilakukan? Ya, itu mandi suci dan berpuasa, mungkin vegetarian atau lain sebagainya. Itu boleh. Kapan dilakukan? Cenye Juji atau dimulai pada hari ketujuh bulan pertama. Ya, jadi bulan tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 baru Ci Dian Gong. Kenapa kok tanggal 7? Karena tanggal 7 itu merupakan Dendra atau hari manusia. Sehingga itu dilakukan, dimulai untuk mandi suci dan berpuasa. Ya, bersembayang agar memperoleh cuaca yang baik. Ini orang-orang zaman dulu. Karena dia menyangkut dengan langit. Jadi supaya ada cuaca yang baik seperti itu. Tapi juga bisa diartikan ketika cuaca baik, semua panen berjalan dengan baik, ya maka dibilang sebagai keberuntungan. Ya. Terus di tanggal ini, tanggal 9 ini, kita harus bersikap ramah dan menghindari konflik ya, berdamai, menghindari konflik. Nggak boleh tukaran. Betul. Nggak boleh hati ning grendel. Iya, betul itu. Seperti itu. Ya, itu Cidian Gong kayak gitu. Terus tidak menjemur pakaian dalam dan membuang sampah. Ini juga ada. Karena dipercaya pada waktu eh, tanggal 9 ini, ya, Iwang Tati atau Jet Emperor atau Kaisar Gyo ini, dia sendiri turun ke bumi, dipercaya seperti itu, untuk memberikan berkahnya. Nah, kalau kita jemur pakaian dalam di luar, itu kan ibaratnya kayak tidak sopan gitu. Ya, itu juga bentuk tradisi ya. Terus juga membuang sampah waktu hari ini juga tidak diizinkan, tidak diindah apa, tidak dibilang bagus lah ya. Habis.